Video kali ini Mimin akan membahas soal UTBK Fisika untuk yang nomor 5-nya ya. Oke, langsung aja kita mulai. Sebuah beban bermassa M yang diikatkan pada ujung kanan sebuah pegas dengan konstanta pegas K diletakkan pada lantai datar dengan ujung pegas sebelah kiri terikat pada dinding. Nah, dari statement pertama ini kita bisa tuliskan kalau misalkan ada pegas, nah gini, dia terikat di dinding ya. Dengan bebannya itu ada di sebelah kanan pegasnya. Beban ditarik ke kanan sampai ke titik A yang berjarak A kecil dari titik setimbang dan kemudian dilepaskan hingga berosilasi. Nah, dari pernyataan ini masih kurang jelas kan ya apa yang harus disuruh. Nah, tapi kita baca lagi di statement selanjutnya. Setelah dilepas, beban bergerak ke kiri melewati titik setimbang O dan berhenti sesaat pada jarak B di sebelah kiri titik setimbang. Jadi bendanya itu pertama dari statement sebelumnya itu dia ditarik. Nah, oke. Hingga di titik A besar. Yang ini adalah A kecil, oke. Kemudian tadi udah dibilangin ternyata dilepas, kemudian dia berosilasi. Kemudian pas di titik kirinya itu dia setimbang. Oke. Kemudian beban bergerak ke kanan berhenti sesaat pada titik C di sebelah kanan titik setimbang. Jadi setelah berosilasi ada dua titik. Ini setelah bergerak ke kiri ini O. Nah, ini ke sini jaraknya itu tadi katanya itu B kecil kan. Oke. Nah, untuk yang ke kanannya itu yaitu ke titik C nih, titik C sama titik B. Dan pada saat di sini dia berhenti sesaat. Berarti V-nya itu 0. Di sini juga berhenti sesaat, V-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk kasus seperti ini kita langsung gunakan aja hukum kekalan energi mekanik. Yaitu berarti EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Nah, kita tahu kalau misalnya kasus awal itu yang ini ya. Oke. Nah, berarti kalau misalnya kita udah tahu nih yaitu di titik O dan di titik A besar, kita langsung masukin aja. Di sini udah dituliskan kalau EK di titik 0 atau di titik O sama dengan setengah KB kuadrat. Berarti EK1 di sini adalah setengah KB kuadrat ditambah EP1-nya itu 0. Kenapa 0? Karena kan dia di titik O itu dia nggak ada perubahan panjang pegasnya, berarti 0. Sama dengan EK2-nya itu di titik A. Di titik A ini katanya berhenti sesaat ya. Oke, berarti setengah K0. Oh, langsung aja ditulis 0 ya. 0 ditambah EP2. EP2 itu rumusnya kan setengah K dikali delta Y kuadrat. Y-nya itu adalah jarak dari 0 ke A yaitu A kecil kuadrat. Maka didapatkan B kuadrat sama dengan A kuadrat. B sama dengan A. Ini untuk yang pertama. Untuk kasus kedua kita gunakan juga. Berarti EP1 EK1 sama dengan EP2 EK2. Bedanya apa? Kalau yang di kasus kedua ini kita ninjaunya itu terhadap titik yang ke kiri nih. Ini yang kasus yang ini ke kiri. Berarti setengah KB kuadrat, oke. Di titik sini kan setengah KB kuadrat. Dan di titik sini V0-nya itu 0. V-nya itu 0 berarti plus 0. Sama dengan, nah yang EP2-nya itu berarti sama setengah K, tapi ini C kuadrat. Karena kan jaraknya itu C. Ditambah EK2-nya itu di sini titiknya 0, maka di sini plus 0. Maka B sama dengan C. Dari pernyataan ini berarti dari B sama dengan A, B sama dengan C dapat disimpulkan kalau A sama dengan B sama dengan C. Maka jawabannya itu yang D. Seperti itu aja. Oke. Nah, untuk di soal nomor 6 ini sebenarnya Mimin mengubah mau dipisah jadi 2 video, tapi karena ini soalnya itu berhubungan, maka Mimin akan bikin di satu video ini. Nah, langsung aja kita bahas ya. Di sini soalnya itu mirip seperti di soal sebelumnya. Bedanya adalah di sini kita suruh mencari andaikan lantai kasar dan sampai di titik setimbang energi mekanik berkurang sebesar E atau epsilon, tapi E kecil aja nih.
usaha gesek dari titik A sampai ke titik B. Nah, cara pertama yang harus kita lakukan adalah kita tahu kalau rumus W gesek itu kan minus F gesek dikali jaraknya kan, perpindahannya. Di sini kita tahu kalau misalkan pertama bendanya itu bergerak ke sebelah kanannya kan, berarti S-nya itu adalah A-nya. Karena kalau tadi kalian ingat gambarnya itu kan yang kayak gini. Ini ada bebannya, di sini titik nolnya, di sini ada bebannya. Ini ke sini itu B, ini ke sini A. Berarti awal itu kan dia ke kanan dulu nih bebannya. Maka di sini kita bisa tuliskan F di sini yang ini karena kan W geseknya sama dengan minus F gesek dikali A. Berarti F geseknya itu sama dengan E per A. Nah, selanjutnya kita menghitung energi yang berkurang gaya geseknya itu dari titik A ke titik B kan, berarti total ini ke sini. Berarti kan A plus B. Oke, A plus B. Ya udah, berarti kalau kita tuliskan W gesek H AB sama dengan F gesek dikali S. Oh, ini negatif. Ya udah, berarti minus A per A kecil dikali S-nya itu A plus B. Ya udah, ini jawabannya berarti yang B. Seperti itu aja. Oke, bisa ya. Nah, untuk kerjaan soal yang seperti ini kalian harus pelajari lagi bagaimana cara menentukan energi potensial pegas, energi kinetik pegas, dan energi mekanik pegas. Ya, kalau misalkan Mimin tuliskan ulang, itu sebenarnya itu energi potensial pegas. Rumusnya ini review aja ya, setengah KY kuadrat. Dengan Y itu simpangannya. Kemudian kalau untuk mencari energi kinetik, itu kan awalnya itu kan setengah mv kuadrat ya kan. Tapi setengah mv kuadrat itu berlaku untuk yang ada kecepatannya bendanya. Tapi karena ini kan dalam bentuk pegas, dapat kalian ubah jadi EK sama dengan setengah setengah K A kuadrat min Y kuadrat. Ini dapat dari mana? Nah, ini sebenarnya diturunin dari yang di gerak osilasi di kelas 10 semester 2. Kalau kalian masih ingat, itu turunannya itu seperti itu hasilnya. Nah, untuk EM-nya itu rumusnya setengah K A kuadrat. A-nya itu apa? A-nya itu adalah simpangan maksimumnya. Jadi kalau misalkan kalian ditanya EP, kalian masukin rumus ini. Kalau ditanya EK, kalian masukin rumus ini. Dan kalau ditanya EM, kalian masukin rumus ini. Sebenarnya ini dapat setengah KA kuadrat itu dapat dari EP ditambah EK. Coba aja kalau kalian jumlahkan, nanti hasilnya itu setengah KA kuadrat. Oke, untuk teorinya itu sebenarnya seperti itu aja. Kalau ada yang kurang, nanti kalian bisa cari-cari sendiri lagi aja materi terkait soal ini. Oke, sampai berjumpa di pembahasan soal nomor 7 UTBK Fisika selanjutnya.